Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk yang kelas pagi dan selamat malam untuk yang kelas malam. Hari ini kita akan membahas terkait analisis kebutuhan sistem. Yang pertama pernah kita bahas dulu waktu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Pada hari ini kita akan menyelesaikan materi terkait analisis kebutuhan sistem dengan harapan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini dapat memahami tentang pengertian dari kebutuhan pada pengembangan sistem informasi dan mengapa analisis kebutuhan sistem itu diperlukan. Kemudian bagaimana melakukan analisis untuk menemukan kebutuhan dan merumuskan kebutuhan pengembangan sistem informasi. Jadi ini sebenarnya dulu sudah pernah kita lakukan ya, yang sudah mengikuti perkuliahan analisis kebutuhan sistem pasti sudah bisa sebenarnya, hanya merimain saja seperti itu. Nah, kita ingat kembali bahwa sebuah sistem itu dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan dari user atau memanfaatkan kesempatan baru untuk peningkatan organisasi atau perusahaan oleh user. Nah, tentunya perlu sebuah kejelasan dari masalah yang dihadapi oleh user dan kejelasan dari solusi yang diperlukan. Nah, kemudian juga perlu pendefinisian dari kesempatan dan apa ukuran kesempatan tersebut dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini disebut dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah pendefinisian dari masalah, pendefinisian dari solusi, seperti itu. Kemudian juga pendefinisian dari opportunity atau kesempatan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu kesempatan ya, dimana misalkan kita ingin meningkatkan profit kita melalui A gitu ya, maka ini menjadi sebuah kesempatan. Nah, itu perlu didefinisikan seperti itu. Nah, kebutuhan disebut juga sebagai requirement ya. Requirement kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau biasanya dalam pengembangan sistem informasi kita lebih banyak mengenal business requirement, yaitu uraian jelas dari keperluan atau kebutuhan dan keinginan untuk sebuah sistem informasi. Nah, kenapa ini ada business requirement? Karena dalam sebuah perusahaan atau enterprise atau apapun itu terdiri dari yang namanya bisnis proses ya. Anda menjual, proses bisnisnya bagaimana? Langkah-langkah sampai membuat produk, beli bahannya di mana, kemudian menjual ke siapa dan bagaimana cara menjualnya dan mereka bayarnya seperti apa, itu disebut dengan bisnis proses. Nah, business requirement itu adalah kebutuhan dari bisnis proses tersebut. Harus seperti apa seharusnya sehingga proses bisnis itu dapat efektif dan efisien. Efektif berarti tepat sasaran. Efisien berarti penghematan sumber daya. Maka bisa dalam business requirement itu bisa berbentuk seperti fungsi-fungsi, fitur-fitur atau batasan dalam sebuah sistem informasi. Misalkan ada menu A, menu B dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, dalam perancangan sistem informasi atau dalam pengembangan sebuah sistem informasi atau development information system, kita mengenal dua kebutuhan. Yang pertama ada functional requirement, kebutuhan fungsional, dan yang kedua adalah non-functional requirement. Ini sudah kita bahas ketika mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Nah, functional requirement atau kebutuhan fungsional itu adalah fungsi atau fitur yang harus ada dalam sebuah sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan diterima oleh user. Jadi dia berupa fitur. Misalkan begini, kita punya perusahaan, usahanya dari misalkan jualan mebler. Dari awal pasti kita butuh yang namanya order bahan ya.
bagaimana PO keluar, nah itu modul PO. Kemudian bagaimana modul produksi, nah produksinya seperti apa, butuh modul produksi perhitungan bill of material, misalkan dari material sekian kayunya banyak, misalkan berapa 100 kubik jadi berapa kursi misalkan, nah itu bagaimana ngitungnya gitu kan. Kemudian setelah jadi ditaruh di gudang, Anda butuh sistem inventory, misalkan sistem inventory untuk barang yang sudah jadi di gudang, ada berapa yang tipe A, tipe B. Nah, ini butuh fitur ya, fitur warehouse. Nah, setelah itu yang jual ada fitur yang namanya sales. Nah, inilah disebut dengan fitur. Kebutuhan apa dari sebuah bisnis proses itu, dia butuh fitur apa saja. Butuh fungsi apa saja, seperti itu. Kemudian kalau non-functional requirement itu adalah uraian fitur atau karakteristik dan atribut sistem yang membatasi usulan solusi. Jadi gini, non-functional requirement adalah pendukung dari fitur-fitur ini. Ketika Anda mendefinisikan kebutuhan, penunjang dari fitur ini tuh apa? Oh, misalkan dia membutuhkan akses jaringan yang bagaimana? Oh, dia harus berbasis website. Oh, dia harus ada servernya, misalkan bagaimana kebutuhan topologinya seperti apa ya. Topologi itu kan kalian udah belajar ya, yang namanya jaringan komputer itu kan ada topologinya. Nah, dia harus bagaimana topologinya, dia harus menggunakan apa, servernya harus seperti apa, misalkan itu kebutuhan non fungsional seperti itu. Nah, ini contohnya sistem harus menghitung IPK mahasiswa. Fungsional requirementnya berarti apa? Ada yang namanya sistem input data nilai mahasiswa. Berarti ada modul untuk menghitung IPK mahasiswa. Nah, non fungsionalnya misalnya apa? Oh, sistem itu harus dapat mendeteksi nilai secara real time misalkan. Nah, dia butuh apa? Misalkan seperti itu. Nah, yang kedua misalkan sistem harus bisa menghitung jumlah penjualan per bulan, per wilayah penjualan. Berarti harus ada report penjualan, misalkan report penjualan berarti harus ada modul report penjualan. Non fungsionalnya misalkan bisa diakses dari mana saja laporan penjualannya. Nah, kalau sistem harus user friendly, itu fungsional apa non fungsional? Ya, kalau user friendly berarti berkaitan dengan non fungsional requirement. Sistem bisa diakses dari lokasi yang berbeda, berarti non-functional requirement seperti itu. Kemudian kenapa kita perlu perumusan yang jelas supaya kita mudah mendesainnya, kita mudah membangunnya, ya. Jangan sampai harapannya itu mobil tapi kita mendesainnya dokar atau delman. Harapannya itu pesawat tapi kita menggambarkannya bajai misalkan seperti itu. Nah, jika kebutuhan tidak akurat, maka sistem yang akan dikembangkan bisa menjadi lebih mahal. Misalkan contohnya begini, ketika si user itu bercerita macam-macam, sebenarnya dia tuh butuhnya delman, tapi karena si programmernya atau sistem analisnya ini tidak tepat atau tidak akurat dalam menganalisis kebutuhan, akhirnya dia gambarnya pesawat gitu. Pesawatnya tadinya mahal, padahal dia cukup kuda, cukup pakai kayu, sudah selesai gitu ya. Kemudian juga pasti sistem terlambat diselesaikan, dia butuh waktu pasti seperti itu. Dan muncul ketidakpuasan pemakai, bisa jadi biayanya mahal sekali gitu kan, terus terlalu rumit penggunaannya misalkan seperti itu. Dan juga bisa jadi tidak handal dan banyak kesalahan seperti itu. Nah, prinsip-prinsip kebutuhan pemenuhan kebutuhan, ya, ini banyak kebutuhan yang akan muncul dari rencana pembuatan sistem informasi, tetapi secara prinsip-prinsip kebutuhan tersebut harus yang pertama konsisten, lengkap, visible, diperlukan, akurat, traceable, dan variable itu seperti itu. Jadi harus lengkap, visible, benar-benar sudah layak ya, diperlukan, akurat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya proses pemenuhan kebutuhan, pertama adalah penemuan analisis dan masalah, lalu dirumuskan kebutuhannya,
Lalu setelah itu analisis dan dokumentasi kebutuhan. Kemudian pengelolaan kebutuhan. Biasanya ketika penemuan dan analisis masalah, kita menggali kebutuhan melalui beberapa teknik. Wawancara, observasi, ya, bisa studi studi dokumen, ya, studi dokumen, kita cek satu persatu. Oh begini, secara observasi ngelihat, oh ternyata proses bisnisnya seperti ini. Ketika ditanya, biasanya saya seperti ini, kita butuh bertanya misalkan bagaimana proses bisnis di sini gitu kan, terus siapa pelakunya dari proses ini, kemudian apa yang dihadapi kendalanya. Oh nah ini kita bertanya, sudah dijawab bisa sama user, lalu kita buktikan. Ada yang namanya triangulasi, ya, kita pastikan yang dijawab si user itu benar, maka kita observasi, kita lakukan pengamatan terhadap proses bisnis itu. Oh ternyata benar, oh ternyata benar. Jika tidak ada sinkron antara yang ditanyakan dengan yang diamati prosesnya, maka Anda bisa mengklarifikasi kepada si user. Ini observasinya seperti ini, tapi kenapa Anda menyampaikan seperti ini? Apakah ada case khusus? Misalkan seperti itu. Nah, dari hasil observasi tersebut, maka kita rumuskan, kita tetapkan sebenarnya berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi, ya. Oh ternyata user itu butuh A, B, C. Lalu didokumentasikan seperti itu. Nah ini penemuan dan analisis ke titik awal pengembangannya. Nah ini tadi, ketika kita menganalisis sesuatu, maka apa yang perlu ditanyakan selain misalkan prosesnya, ya kalau proses itu kan dia secara real prosesnya seperti apa. Yang penting Anda garis bawah itu adalah masalah. Situasi yang tidak diharapkan dari proses bisnis ini apa itu, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari produksi atau tidak tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian kesempatan, kira-kira kesempatannya bagaimana gitu kan, kesempatan untuk memperbaiki performansi organisasi walaupun tidak ada masalah. Misalkan oh yang kita gali itu misalkan kira-kira bagaimana nih. Atau misalkan contohnya begini, sebenarnya tidak masalah dari keadaan dari proses bisnis, tidak masalah, tapi pengen menjangkau lebih banyak, terus menjangkau market yang lebih mudah. Tadinya berbasis website misalkan aplikasi penjualannya, sekarang karena banyak orang udah pakai mobile, maka dia pengen mengembangkan aplikasi penjualannya melalui mobile. Nah ini disebut dengan opportunity. Kemudian direktif, yaitu keperluan-keperluan baru yang dituntut oleh manajemen, pemerintah, atau faktor eksternal lainnya. Contohnya misalkan sistem akademik ternyata dia harus terintegrasi dengan Forlab Dikti, maka dia perlu dituntut untuk melakukan peningkatan. Berarti kebutuhannya adalah bagaimana mengintegrasikan sistem akademik yang ada di STIMIK Rosma terintegrasi dengan Forlab Dikti, misalkan seperti itu. Jadi ada 3 yang menjadi dasar sebuah pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi adalah problem, opportunity, dan directive, seperti itu. Kemudian prinsip dasar penemuan, ada kerangka untuk memudahkan identifikasi masalah, kesempatan, dan arah. Nah ini pernah kita pelajari. Pertama adalah disebut dengan kerangka PISIS. Performance, kemudian informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Performance, kebutuhan untuk meningkatkan kinerja. Informasi, kebutuhan untuk memperbaiki informasi. Jadi kelengkapan report, kemudahan pencetakan report, kemudahan informasi. Misalkan contohnya gini, saya sebagai ketua STIMI pengen tahu berapa persen sih mahasiswa yang terkendala terkait internet, misalkan kuota internet berapa. Nah ini kebutuhan saya, maka saya butuh untuk memperbaiki informasi yang saya butuhkan, seperti itu. Kemudian ekonomi, kebutuhan untuk mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan. Misalkan sekarang dulu masih pakai kertas semua, daftar pakai kertas, form pakai kertas FRS. Nah sekarang saya mengurangi biaya, bagaimana supaya tidak membeli kertas lagi, seperti itu. Kontrol, kebutuhan untuk memperbaiki pengendalian termasuk security. Nah kontrol ini misalkan gini, saya ingin tahu sebenarnya kalian bimbingan gak sih sama pembimbing?
Apa harus nunggu buku bimbingan datang gitu. Nah, saya pengen kontrol otomatis di situ, kemudahan. Oh, saya ngecek, oh ternyata si A ini nggak pernah bimbingan, si B nggak pernah ini. Saya kan tanya, masalahnya ada di dosennya atau di mahasiswanya, misalkan seperti itu. Kemudian efisiensi, ya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi proses, ya. Misalkan saya pengen staf akademik dikurangi, nggak usah 3, 2 aja gitu. Gimana caranya? Oh, ganti, tambahin modul sistem yang membuat otomatis gitu misalkan. Kemudian service, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, supplier atau pekerja. Contohnya tadi, mahasiswa saya kalau mau mendaftar tidak perlu datang, cukup saja kunjungi http://pmb.rosma.ac.id. Nah, ini meningkatkan pelayanan seperti itu. Nah, ini kerangka kerja. Ini contoh pertanyaannya. Saya pikir Anda sudah pernah melakukan ini. Performansi, apakah sesuai target, apa yang bisa ditingkatkan, kemudian waktu yang diperlukan, ya, jumlah output yang dihasilkan, ini berarti kinerja. Waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan, berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan part, cepat atau lambat. Nah, informasi output, apakah informasi cukup benar, mencukupi, dan sebagainya. Nah, ini adalah kerangka PISIS, ya. Jadi performance-nya ini contoh pertanyaannya, informasi ini contoh pertanyaannya, kemudian input, ya. Jadi dari informasi itu inputnya bagaimana, penyimpan datanya bagaimana. Kalau dari ekonomi indikatornya adalah biaya, keuntungan. Kemudian dari kontrol itu indikatornya ada pengendalian atau security yang terlalu lemah misalkan, dan pengendalian security yang terlalu berlebihan. Kemudian efisiensi itu indikatornya adalah waktu dan material. Sedangkan service ini ada terkait apakah menghasilkan keluaran yang salah, apa menghasilkan keluaran yang output yang tidak konsisten, tidak handal, tidak mudah dipelajari, seperti itu. Nah, ini akan memunculkan akar masalah, di mana kerangka tersebut ditetapkan dalam pencarian, ya, kerangka yang tadi ditetapkan untuk mencari akar masalahnya. Berdasarkan tadi analisis pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda harus menetapkan apa sih sebenarnya akar masalahnya. Ya, kemudian apa yang memicu itu apa? Kemudian dilakukan analisis sebab akibat untuk membantu menemukan akar masalah tersebut. Nah, ini ilustrasinya, cause effect analysis. Nah, problem opportunity-nya, cause and effect-nya. Kemudian sistem improvement-nya, ya, subject objektifnya, sistem constraint, ya. Kemudian perumusan kebutuhan, yaitu teknik penemuan kebutuhan pada dasarnya adalah fact finding, ya. Metode yang dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan adalah melihat dokumen, formulir dan basis data yang ada, riset dan kunjungan langsung seperti tadi saya sampaikan, kemudian observasi, kuesioner, wawancara atau prototyping, ya. Kemudian yang selanjutnya lingkup analisis, ya, kebutuhan. Setelah kebutuhan ditemukan, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam agar tidak ada kebutuhan yang hilang, tidak ada kebutuhan yang konflik, dan kebutuhan yang invisible, ya. Kemudian kebutuhan yang tidak timpang tindih dan tidak ambigu, gitu. Setelah dilakukan analisis kebutuhan tersebut diformalisasikan dalam dokumen resmi. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, ini dokumen yang baik. Dari formal business requirement yang baik meliputi kebutuhan fungsional yang dipenuhi oleh sistem informasi, kemudian kebutuhan non fungsional dari sistem termasuk fitur, karakteristik dan atributnya, batasan-batasan yang dapat menghambat dari pengembangan sistem atau pengoperasian sistem pada saat implementasi, dan informasi mengenai sistem lain yang harus berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini isi pengelolaan kebutuhan. Dari isu pengelolaannya, pengembangan sistem itu membutuhkan waktu yang panjang. Selama masa pengembangan tersebut bisa saja ditemukan kebutuhan-kebutuhan baru atau kebutuhan-kebutuhan yang ada mengalami perubahan. Ini contohnya saya mengalami ini, ya. Saya mengembangkan sistem ERP di sebuah pendistributor obat, ya. Saya sudah setahun itu, ya. Ternyata kebutuhannya itu bermacam-macam dan mulai ditemukan ketika mereka running, gitu. Kemudian juga data empiris dalam proses pengembangan sistem menunjukkan 50% kebutuhan yang telah didefinisikan mengalami perubahan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita sudah mendefinisikan di awal, sudah bikin prototyping. Ternyata ketika dirunningkan sistem itu
berubah, dan si siapa namanya ini, si user itu mulai muncul sebenarnya kebutuhannya A, B, C seperti itu. Bisa seperti itu. Oleh sebab itu perlu pengelolaan yang baik agar semua perubahan ini dapat diakomodasi dengan baik pada sistem informasi yang dikembangkan. Makanya ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi, Anda jangan membuat kontrak yang dimana kontraknya itu sampai jadi, sampai selesai itu hanya sekian. Jangan. Lebih baik Anda begini, di luar kontrak gambar yang seperti ini nanti Anda harus membayar bulanannya ya. Kenapa? Supaya Anda tidak rugi seperti itu. Nah, ini joint requirement planning, ini strategi untuk memudahkan perumusan kebutuhan ya. Ini sebuah diskusi kelompok ya yang melibatkan pemakai sistem, staf IT dan semua kepentingan dengan pengembangan sistem untuk menganalisis masalah, kesempatan dan arah untuk merumuskan kebutuhan sistem. Nah, joint requirement planning ini sangat efektif dalam menggali kebutuhan user. Beberapa kali saya dulu itu karena keterbatasan, karena COVID tidak bisa ketemu, itu kan TikToknya hanya dalam bentuk oh ini salah, tidak bisa masukin. Nah, karena si pengguna itu kadang mereka lupa gitu ya menggunakan, padahal udah dilatih gitu, kadang lupa, suka salah. Dengan adanya salah input maka akan membuat error gitu kan. Nah, dengan kita bertemu langsung atau mempraktekkan langsung di depan semuanya ya, diskusi langsung, itu akan mempermudah perumusan dari apa sih errornya, apa sih kebutuhannya, seperti itu. Nah, harapan saya dari analisis kebutuhan sistem ini Anda dapat memahami bagaimana mendefinisikan kebutuhan yang baik, yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem informasi, termasuk jika ingin membeli software yang siap pakai. Dan tentunya dalam pengembangan atau dalam analisis kebutuhan sistem ini Anda memerlukan sebuah waktu yang lebih panjang ya untuk melakukan analisis. Semakin panjang, semakin lengkap, maka akan semakin efektif dan efisien kalau menurut saya. Jadi kita jangan gerusa-gerusu menetapkan quotation atau penawaran kita ke customer ya, tapi kita harus menggali dulu, mengamati langkahnya seperti apa, kemudian apa butuhnya, seperti apa dokumen-dokumennya gitu. Apalagi yang paling penting itu Anda misalkan analisis kebutuhan sistem ini kan dilakukan oleh sistem analis. Sistem analis ini harus pintar-pintar berkomunikasi. Ketika Anda tidak bisa berkomunikasi, susah. Berkomunikasi itu dalam artian bagaimana menggali ya, bagaimana menggali kebutuhan itu, kebutuhan dari si user ini. Makanya tadi ini Anda harus bisa menggali ya di sini itu. Mana tadi ya? Nah, problem, opportunity and directive, seperti itu. Jadi ini untuk analisis kebutuhan sistem. Ini sebenarnya merimain saja. Nanti Anda untuk analisis kebutuhan sistem ini saya sebenarnya tidak memberikan tugas, hanya menyampaikan bahwa untuk UTS nanti itu adalah laporan analisis kebutuhan sistem. Jadi Anda membuat sebuah analisis kebutuhan dari sistem informasi yang dimana itu adalah Anda mengamati sesuatu dan ini kebutuhannya apa, seperti itu. Nanti ada bentuk contoh-contoh bagaimana laporan artikel analisis kebutuhan sistem itu Anda bisa cari di Google Scholar ya, analisis kebutuhan sistem informasi, bagaimana bentuk laporannya. Nah, ini misalkan contohnya. Nah, Anda UTS kalian adalah membuat ini ya, analisis kebutuhan. Ini dia menggunakan PISIS dan Fishbone ya. Bagaimana ini dia metodologinya. Anda nanti UTS-nya sama ya. Harapan saya Anda tetap ingat walaupun dulu sudah pernah. Nah, sekarang kita, tapi bukan berarti Anda mengumpulkan ulang UAS Anda ketika analisis kebutuhan sistem waktu semester berapa ya, 5 kalau nggak salah ya. Jadi Anda harus mengerjakan sendiri ya, mengerjakan dengan proyek baru. Kita masih ada sekitar 2 minggu.
Jadi UTS-nya adalah membuat analisis kebutuhan sistem. Nah, ini menggunakan PISIS, kemudian ini kalau ini enggak, ini jadi Anda yang lebih berrelevan saja. Nah, ini menggunakan dia langsung ya, dia ada panduan akademik ya. Nah, ini ada analisis kebutuhan, dia otomatis nih. Dia langsung berdasarkan kebutuhan fungsionalnya ternyata apa, non fungsionalnya apa. Nah, di sini ada perumusan masalah di mana dia mencatat sesuatu, masalahnya apa, seperti itu. Kemudian ada juga kita cari lagi analisis kebutuhan sistem informasi. Nah, ini ada metode baru nih. Ya, dia ada juga caranya seperti ini. Jadi Anda baca. Jadi bukan hanya PC saja ya, ada banyak cara. Makanya saya minta Anda nanti setelah ini membaca terkait requirement engineering atau software requirement ya. Sistem requirement ya. Sistem requirement Anda bisa baca lebih dalam ya, kemudian Anda bisa membuat itu. Ingat ya, dalam mengerjakan tugas ini Anda tidak boleh copy paste dari jurnal orang lain, tapi Anda harus melakukan sendiri ya. Kalau yang kemarin kita sudah pernah melakukan, jadi saya pikir Anda sudah bisa mengerjakannya ya, dengan menganalisis, mengamati hal-hal yang ada di sekeliling Anda. Waktunya 3 minggu. Jadi ketika UAS nanti Anda cukup mengumpulkan artikel seperti ini ya, artikel dari analisis kebutuhan sistem informasi menggunakan metode apa saja, mau PISIS boleh, mau yang lain. Jika ada metode lain silahkan, seperti itu. Tidak menggunakan metode PISIS juga tidak apa-apa, yang penting jelas apa yang Anda tanyakan, yang Anda dibutuhkan, sehingga muncul perumusan masalah, perumusan solusi, dan fitur-fitur fungsional dan kebutuhan fungsional dan non kebutuhan fungsional. Nah, bisa juga Anda analisis kebutuhan fungsional, misalkan nanti Anda bisa nah ini analisis kebutuhan sistem informasi, dia menggunakan metode Kano. Nah, ini bisa juga Anda gunakan. Apa sih metode Kano? Ini bisa ada banyak. Jadi Anda bisa mengumpulkan data
ya. Kemudian Anda bisa daftar pertanyaannya juga sudah ada misalkan. Nah, Anda diolah datanya. Nah, evaluasinya bagaimana? Kemudian Anda simpulkan seperti itu. Jadi ada berbagai metode yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi, ya, fungsional non fungsional. Itu banyak metode. Makanya Anda sering-sering lihat pada Google Scholar, lalu Anda baca, Anda pengen yang mana dan buat itu sesuai dengan ide Anda. Jadi UTS-nya itu Anda membuat paper terkait analisis kebutuhan sistem. Kemudian nanti saya cek, ingat ya, tidak boleh copy paste dari jurnal orang ya. Benar-benar Anda menganalisis, kemudian menyusun bagaimana bentuk dari kebutuhan sebuah sistem yang Anda gali. Dan ingat, jangan mengumpulkan yang dulu pernah Anda kumpulkan ketika analisis perancangan sistem informasi, ya, mata kuliah tersebut. Jadi Anda buat baru dan Anda kerjakan secara individu, itu menjadi UTS Anda seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih.